Pada 1 April ini, coba dengar baik-baik ya, karena momen ini bukan sekadar pidato biasa, bukan sekadar formalitas yang lewat gitu aja. Di sini ada pesan besar, ada rasa hormat yang tulus, ada ajakan buat semua pihak supaya benar-benar jalan bareng demi rakyat. Jadi begini, beliau membuka dengan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua unsur di lapangan yang sudah kerja keras habis-habisan buat bantu masyarakat di daerah-daerah bencana. Semua itu dilakukan atas nama negara, atas nama bangsa, dan sebagai presiden, beliau memang layak menyampaikan terima kasih itu secara langsung kepada semua unsur yang benar-benar turun tangan, yang tidak cuma bicara dari atas meja, tapi bergerak di lapangan, kerja dalam kondisi berat, dan tetap fokus bantu rakyat yang lagi kena musibah. Beliau juga secara khusus menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi, karena peran ini bukan peran kecil, bukan peran yang bisa dianggap enteng. Ini soal bagaimana pemulihan berjalan, bagaimana rekonstruksi bisa benar-benar terlaksana, bagaimana daerah yang terdampak bencana bisa bangkit lagi, dan bagaimana semua pihak yang terlibat itu bisa saling support tanpa ribet, tanpa jalan sendiri-sendiri. Jadi penghargaan itu bukan sekadar ucapan manis, tapi pengakuan bahwa kerja di lapangan memang butuh tenaga besar, koordinasi besar, dan hati yang kuat. Lalu beliau lanjut menegaskan bahwa hari ini juga sudah ada contoh nyata, yaitu dengan memberi zakat. Dan dari situ kelihatan lagi betapa pentingnya peran Badan Zakat Nasional. Bukan cuma Basnas aja, tapi semua lembaga keuangan, semua lembaga ekonomi, dan semua organisasi keagamaan di Indonesia itu harus benar-benar dikoordinasikan, harus dikonsolidasikan, supaya geraknya satu arah, supaya kekuatannya nggak tercerai-berai, supaya semua potensi yang ada bisa dipakai dengan maksimal. Karena kalau dibiarkan jalan sendiri-sendiri, ya sayang banget ya, potensi ekonomi bangsa ini gede, sangat gede. Tapi kalau nggak diatur, nggak disatukan, nggak ditingkatkan kemampuannya, ya hasilnya nggak akan terasa maksimal. Beliau bilang, semuanya harus ditingkatkan dengan segala teknologi yang sudah tersedia sekarang. Intinya sederhana tapi dalam. Jangan sampai potensi ekonomi bangsa kita cuma jadi angka di atas kertas, tapi harus benar-benar dikerahkan secara berarti, secara nyata, secara efisien, dan secara efektif. Jadi bukan asal kerja, bukan asal jalan, tapi kerja yang hasilnya terasa. Kalau ada teknologi yang bisa dipakai, ya pakai. Kalau ada cara yang bikin lebih cepat, lebih tepat, dan lebih rapi, ya harus dimanfaatkan. Karena bangsa besar itu nggak cukup cuma punya potensi, tapi harus punya kemampuan untuk menggerakkan potensi itu jadi kekuatan nyata yang benar-benar sampai ke rakyat. Nah, saudara-saudara sekalian, setelah itu beliau mulai menyampaikan beberapa hal yang sangat penting terkait dengan mudik lebaran yang memang sedang dihadapi. Dan ini juga bukan hal kecil, karena mudik itu selalu jadi momen besar di Indonesia. Jutaan orang bergerak bersamaan, jalanan padat, pelabuhan sibuk, bandara rame, stasiun penuh, semuanya bergerak serentak. Jadi memang perlu perhatian serius, perlu persiapan yang rapi, perlu koordinasi yang matang supaya perjalanan masyarakat lancar, aman, dan nyaman. Pertama, beliau meminta Menteri Perhubungan untuk memastikan bahwa kebijakan diskon harga bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi bukan cuma diumumkan, tapi benar-benar dijalankan dengan baik. Diskon tiket pesawat harus jalan, diskon tiket kereta api harus jalan, diskon tiket kapal laut juga harus jalan, dan untuk jalan tol pun harus diperhatikan. Semua itu bukan cuma soal harga murah, tapi soal meringankan beban rakyat yang lagi mau pulang kampung, ketemu keluarga, silaturahmi, dan merayakan Lebaran dengan hati tenang. Jadi pelayanan di setiap tempat juga harus dijaga sebaik mungkin. Jangan sampai ada tempat yang cuma siap di atas kertas, tapi di lapangan justru bikin orang capek, bingung, atau malah kecewa. Semua titik harus diperhatikan, semua layanan harus jalan, semua jalur harus siap. Beliau juga minta Panglima TNI dan Kapolri untuk mengerahkan sarana yang dimiliki oleh TNI dan Polri supaya bisa membantu kelancaran mudik ini. Jadi negara hadir bukan cuma lewat ucapan, tapi lewat kekuatan nyata yang dimiliki. Kalau ada alat, kalau ada kendaraan, kalau ada fasilitas yang bisa bantu, ya dikerahkan. Karena mudik ini urusan besar. Ini bukan urusan 1-2 orang, tapi urusan jutaan rakyat. Jadi kalau TNI dan Polri punya sarana yang bisa dipakai untuk membantu, ya tentu harus dikoordinasikan. Bahkan beliau bilang, kemungkinan Angkatan Laut dan Angkatan Darat juga punya kapal-kapal. Nah, kapal-kapal itu mungkin bisa diperbantukan, tentu saja dengan koordinasi bersama Menteri Perhubungan. Jadi semuanya harus satu komando, satu arah, satu tujuan,
Jangan sampai ada sarana yang sebenarnya ada tapi tidak dimanfaatkan. Jangan sampai ada fasilitas yang bisa membantu rakyat tapi malah diam di tempat. Ini saatnya semua unsur negara bergerak bareng. Beliau juga menyinggung bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia juga punya aset-aset dan sarana-sarana yang bisa dipakai untuk membantu. Jadi memang yang ditekankan bukan cuma tugas formal, tapi bagaimana semua yang dimiliki institusi negara bisa dipakai secara maksimal untuk rakyat. Karena ketika mudik yang dibutuhkan bukan cuma semangat, tapi juga alat, armada, layanan, pengaturan, dan kesiapan lapangan yang benar-benar nyata. Lalu beliau beralih ke Menteri Sosial dan pesan yang disampaikan juga sangat jelas. Beliau minta agar tambahan bantuan pangan untuk 35 juta keluarga penerima manfaat yang ada di desil 1, 2, 3, dan 4 itu bisa berjalan dengan baik. Ini jumlah yang sangat besar, saudara-saudara. Bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, tapi 35 juta keluarga. Artinya ini menyangkut kehidupan banyak banget orang, banyak rumah tangga, banyak dapur, banyak anak, banyak orang tua, banyak keluarga yang sangat bergantung pada bantuan itu. Beliau menegaskan lagi bahwa bantuan sosial reguler juga harus dipastikan bisa tepat waktu. Tepat waktu itu penting sekali. Karena bantuan yang terlambat seringkali justru bikin rakyat makin susah. Yang dibutuhkan rakyat itu bukan sekadar janji, tapi kepastian. Jadi Menteri Sosial harus benar-benar memastikan semuanya berjalan lancar, dari tambahan bantuan pangan sampai bantuan sosial reguler. Semua harus tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna. Setelah itu, beliau juga meminta para kementerian dan lembaga untuk melakukan percepatan belanja prioritas pemerintah untuk masyarakat. Nah, ini juga penting banget karena belanja prioritas itu bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pencitraan, tapi untuk kepentingan rakyat langsung. Contohnya seperti FLPP, lalu bantuan stimulan perumahan swadaya, ini menyangkut hunian, menyangkut rumah, menyangkut tempat tinggal rakyat yang harus dibantu supaya hidupnya lebih layak. Lalu beliau juga menyebut Menteri Tenaga Kerja, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi. Semua diminta bergerak cepat, semua diminta mempercepat kerja prioritas agar masyarakat bisa merasakan manfaatnya lebih cepat. Dan tentu saja beliau juga menekankan bahwa tunjangan hari raya untuk semua ASN pusat dan daerah harus dilaksanakan. Ini juga penting itu karena THR itu bukan hal kecil bagi banyak keluarga. Ini bagian dari hak yang perlu dipastikan, bagian dari kebijakan pemerintah yang harus berjalan. Kalau ASN pusat dan daerah sudah menunggu, ya tentu harus dilaksanakan. Karena kepentingan rakyat kita itu memang harus diutamakan, harus dijaga, harus diperjuangkan. Setelah masuk ke bagian itu, nada beliau mulai makin tegas, makin mengajak, makin seperti seorang pemimpin yang benar-benar mau menyatukan semua pihak. Beliau bilang, beliau menggugah, beliau mengajak, dan beliau terus mengajak. Mari saudara-saudara, kita bersatu. Kalimat ini sederhana, tapi bobotnya berat. Karena yang diminta bukan sekadar kerja bareng, tapi hati yang satu. Beliau menekankan bahwa tidak ada urusan saudara berasal dari partai mana. Jangan sampai kita terus terjebak di dalam sekat-sekat yang muncul karena sejarah. Jangan terus hidup di balik tembok lama. Jangan terus membawa luka masa lalu ke masa sekarang. Beliau bilang kita harus belajar dari sejarah. Dan dari sejarah itu, segala pertikaian, segala permusuhan, segala kesalahan, semuanya mari kita tanam dalam-dalam. Artinya, bukan untuk dilupakan begitu saja, tapi untuk dijadikan pelajaran supaya jangan diulang terus. Karena kalau setiap perbedaan langsung dijadikan permusuhan, ya negara ini tidak akan maju. Kalau setiap perbedaan dipakai buat saling serang, ya kita cuma muter di tempat. Beliau mengajak semua untuk keluar dari pola lama yang cuma bikin capek. Beliau bahkan menyampaikan dengan bahasa yang sangat menyentuh, bahwa kita bisa bicara, kita bisa ribut terus, kita bisa ribut terus. Tapi lalu apa hasilnya? Beliau memberi contoh yang ekstrim tapi sangat kena. 200 tahun yang lalu, kakek dari kakekmu atau buyut dari buyutmu, waktu itu mungkin mencuri sapi dari saya atau sapi buyut saya. Lalu mau diteruskan terus permusuhan itu, mau perang 200 tahun, 300 tahun diteruskan, buat apa? Saudara-saudara, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Karena dunia ini berkembang sangat cepat, dunia ini berkembang sangat-sangat cepat. Nah, di bagian ini beliau seperti ingin membuka mata semua orang bahwa waktu terus berjalan, zaman terus berubah, dan kita nggak bisa terus hidup di masa lalu. Nah, kalau masih sibuk mengingat dendam lama, mengungkit pertikaian lama, mengulang permusuhan lama, ya kita akan tertinggal. Dunia bergerak cepat, teknologi maju cepat, ekonomi berubah cepat, kebutuhan rakyat juga berubah cepat. Jadi bangsa ini harus ikut bergerak cepat, harus dewasa, harus besar hati, harus bisa lihat masa depan, bukan cuma tenggelam di belakang. Beliau lalu menyampaikan bahwa tahap kedua dari taklimatnya nanti khusus intern. Dan kepada teman-teman wartawan,
beliau mempersilakan makan siang di luar. Sambil menunggu itu, beliau bilang akan menjelaskan cerita-cerita menarik. Jadi ada bagian yang memang untuk publik dan ada bagian yang sifatnya internal. Itu juga menunjukkan bahwa dalam sebuah pemerintahan ada hal-hal yang bisa disampaikan ke umum dan ada hal-hal yang memang perlu dibahas secara tertutup untuk kepentingan kerja yang lebih rinci. Tapi intinya beliau bilang, saudara-saudara, sekarang intinya saya dipilih. Kalimat ini langsung ke pusat masalah. Artinya rakyat sudah memilih, mandat sudah diberikan, dan sekarang tugas utama adalah bekerja. Bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk satu kelompok, bukan untuk satu partai, bukan untuk satu kubu. Semua harus dilayani, semua harus diperhatikan, semua harus masuk dalam jangkauan kebijakan. Beliau menegaskan, saya tidak akan tanya ini gubernurnya partai mana ya. Dulu milih calon nomor 1, nomor 2, atau nomor saya enggak akan tanya. Ini penting banget karena menunjukkan sikap pemimpin yang ingin merangkul, bukan memilah-milah. Beliau tidak mau melihat rakyat berdasarkan pilihan politik masa lalu. Beliau mau semua rakyat diperlakukan sama. Jadi kalau ada daerah yang dulu mungkin tidak memilih beliau, itu tidak jadi alasan untuk tidak dibantu. Tidak ada. Semua tetap dapat perhatian. Buktinya beliau bilang saya kalah di Sumatera Barat. Benar, tapi tetap MBG sampai ke Sumatera Barat. Tetap Koperasi Merah Putih, tetap kita bangun, kita rehabilitasi Sumatera Barat. Nah, bagian ini juga sangat kuat. Karena di sini terlihat jelas bahwa hasil pemilihan tidak dipakai sebagai alat balas dendam. Justru sebaliknya, daerah yang tidak memilih pun tetap mendapat perhatian, tetap masuk program, tetap dilayani, tetap dibangun. Ini yang namanya pemimpin untuk semua. Bukan cuma untuk yang mendukung, tapi untuk seluruh rakyat tanpa kecuali. Dan ketika beliau bilang tetap MBG sampai ke Sumatera Barat, itu menunjukkan bahwa program tetap jalan, bantuan tetap ada, perhatian tetap turun. Lalu Koperasi Merah Putih tetap dibangun, dan Sumatera Barat tetap direhabilitasi. Jadi daerah itu bukan dibiarkan, bukan diabaikan, bukan disingkirkan. Justru tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan. Ini pesan yang sangat kuat bahwa negara hadir dimanapun rakyatnya berada, dimanapun pilihan politiknya dulu, dan dimanapun kebutuhan pembangunannya sekarang. Kalau kita dengar utuh dari awal sampai akhir, pidato ini sebenarnya membawa 3 pesan besar yang saling nyambung. Pertama, penghargaan dan terima kasih untuk semua yang bekerja di lapangan, terutama dalam penanganan bencana. Kedua, penguatan koordinasi nasional mulai dari zakat, lembaga keuangan, lembaga ekonomi, organisasi keagamaan, sampai pemanfaatan teknologi agar potensi bangsa bisa digerakkan secara efisien dan efektif. Ketiga, komitmen penuh untuk rakyat, terutama dalam mudik lebaran, bantuan sosial, percepatan belanja prioritas, dan perlindungan kepentingan masyarakat luas. Semua itu dibungkus dengan ajakan persatuan yang sangat tegas. Jangan lihat partai, jangan hidup dalam sekat lama, jangan terus bawa permusuhan yang diwariskan dari sejarah, jangan terjebak dalam dendam yang hanya bikin bangsa capek. Karena dunia berubah cepat dan bangsa yang mau maju harus bisa bergerak lebih cepat, lebih rapi, dan lebih dewasa. Itulah inti dari semua yang beliau sampaikan. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, pidato ini bukan cuma soal administrasi pemerintahan. Ini soal arah, soal mental, soal cara memimpin, soal bagaimana negara seharusnya hadir. Bukan hanya saat ada acara besar, bukan cuma waktu bicara di podium, tapi saat rakyat butuh bantuan, saat keluarga mau mudik, saat bantuan pangan harus cair, saat THR harus dibayar, saat rumah rakyat perlu dibangun, saat daerah bencana butuh pemulihan, dan saat bangsa harus diajak bersatu tanpa melihat warna politik. Dan di akhir semuanya, pesan itu terasa makin jelas. Beliau dipilih untuk bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan untuk segelintir orang, bukan untuk kelompok tertentu, bukan untuk dendam masa lalu, tapi untuk masa depan yang lebih baik, lebih adil, lebih cepat bergerak, dan lebih kuat kebersamaannya. Jadi mari kita simpan baik-baik pesan ini, karena di balik bahasa yang tegas dan sederhana, ada semangat besar untuk membawa bangsa ini maju bareng-bareng, tanpa ribut yang enggak ada ujungnya, tanpa sekat yang memecah, dan tanpa melupakan satu hal paling penting. Rakyat harus jadi prioritas utama.